Nah, yang gue nggak suka nih dari Twitter itu kan sebetulnya pertama kita posting itu hanya 280 karakter, sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan lagi dari sisi untuk bikin akun Twitter tuh gampang banget. Kalau masalah filtering dan lain-lain itu bagian dari kerjanya HR lah. Kalau misalkan mau mempermudah atau enggak, sebetulnya kan proses itu tetap dijalankan kayak gitu. Tahapannya tidak ada yang kita kurangi. Paling ya dari sisi filtering aja. Bedanya cuma gitu doang. Iya, satu lagi. Ada lagi namanya certification yang memang itu dari LinkedIn-nya langsung ya. Jadi kalau kita tadi misalnya mengikuti ujian di LinkedIn Learning, itu juga menjadi satu yang membuat HR pasti lebih tertarik lah untuk memanggil dia untuk interview lebih lanjut. Dan gue yakin kalau di Twitter ya nggak ada lah yang bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Ya, kalau rekomendasi oke lah, gue setuju sama lo. Tapi kalau misalkan dari sisi sertifikasi, bahkan kadang ya kita tahu sendiri tender-tender pakai sertifikasi LinkedIn emang kepake. Versus, there is always an opposite side. Gue pakai sosmed, bahkan beragam sosmed yang gue pakai. Ada X ya, atau Twitter dulu namanya. Kemudian ada Facebook, ada LinkedIn, kemudian juga Instagram gue pakai. Tapi so far dari beragam sosmed yang gue pakai, gue into ke X ya, atau Twitter. Karena kenapa? Karena di sana gue merasa interaksinya itu cukup luas, kemudian publik juga, jadi kita bisa mengeluarkan semua opini kita, kemudian juga bisa pemikiran-pemikiran juga disampaikan di sana, dan juga kontennya itu nggak harus panjang-panjang, karena memang di X itu dia karakternya terbatas, jadi kita bisa bikin thread di sana. Sementara kalau misalkan di yang lain, kayak contohnya di LinkedIn, mungkin kan dia lebih ke untuk jenjang profesional ya, jadi lebih ke aspek-aspek yang sifatnya itu artikel dan panjang-panjang. Nah itu kadang orang justru bosen ngelihat postingan kita. Jadi gue sih lebih tertarik di X pakainya. Bahkan sebetulnya tidak hanya dari sisi yang menye-menye aja ketika kita posting di X. Kalau misalkan tujuannya untuk profesional pun sebenarnya gue bisa pakai aja di X juga bisa, kayak exposure-nya juga ada. Bahkan ada beberapa fitur yang memang saat ini udah di-update juga oleh X, yaitu ada monetisasi. Konten-konten kita bisa dimonetisasi juga. Kemudian konten-konten yang saat ini mungkin kita bisa masukkan ke list atau ke bookmark juga bisa. Itu kita bisa seleksi konten-konten yang memang mau kita ambil atau mau kita lihat dan kita baca. Makanya kenapa gue pilih Twitter ya, karena menurut gue lebih enak aja pakainya dan juga lebih publik. Semua opini-opini kita bisa masukkan di sana. Nah, gue juga pengguna sosmed. Jadi dulu menggunakan juga namanya Friendster ya. Jadi mungkin ketahuan lah zamannya seperti apa. Kemudian menggunakan Facebook, menggunakan juga Instagram, menggunakan Twitter atau sekarang namanya X, dan juga menggunakan LinkedIn. Nah, LinkedIn ini adalah menarik nih, karena bagi gue ini menjadi sosial media untuk profesional sebetulnya. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan profesionalisme, kita bisa menggunakan LinkedIn. Termasuk seperti kita buat online CV gitu ya, atau online resume. Kita bisa masukkan semua profilnya kita, kemudian working experience kita di sana, kemudian skill set yang kita punya seperti apa, latar belakang pendidikan kita bagaimana, kita bisa masukkan semua di sana. Even ada juga feature recommendation. Jadi setiap orang bisa mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang terdekatnya seperti itu ya, atau menjadi circle-nya mereka. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa testimonial mungkin atau rekomendasi yang memang akan sangat membantu kita di lingkungan pekerjaan. Nah, selain itu juga fungsi yang gue pakai saat ini adalah LinkedIn Training. Di sana ada modul atau feature kaitan dengan training. Kita bisa ngikutin semua training yang memang berkaitan dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, dengan passion kita. Dan di sana juga ada beberapa quiz-quiz yang mungkin melatih kita untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, itu juga masuk dalam LinkedIn Learning. Selain itu juga ada modul atau feature kaitan dengan blog atau artikel. Jadi semua artikel yang kaitan dengan pekerjaannya kita bisa akses di sana. Even kita pun juga bisa posting di sana. Nah, itu sangat membantu sekali lah untuk kita-kita yang memang berada di lingkungan pekerjaan, lingkungan profesionalisme seperti itu. Makanya gue stick terhadap LinkedIn ya, karena sangat bantu dari sisi pekerjaannya kita. Gue
nggak suka LinkedIn, kenapa? Karena menurut gue isinya tuh cuman buat orang-orang yang pengen flexing dari sisi sertifikasi doang. Padahal beberapa tuh kalau misalkan gue lihat ya freelance apapun yang udah dijembrengin di sana kadang nggak sama. Sementara kalau misalkan di Twitter kita bisa lihat interaksi orang secara global karena di sana itu lebih aktif, kemudian juga lebih live karena dia kayaknya real time. Dan juga kita bisa lihat dari sisi apa sih yang kira-kira trending, kita bisa komunikasi langsung di situ, bisa langsung kolaboratif atau kolaborasi di komunitas-komunitas yang ada di hashtag. Jadi kita bisa tahu nih karakter orang pada saat beropini seperti apa, ngasih gagasan seperti apa. Nah kalau di LinkedIn itu kalau menurut gue kaku karena semuanya itu dipoles dulu baru dia posting kayak gitu. Nah terus lo bilang tadi bisa bikin CV di sana. Nah apa gunanya CV kalau misalkan ya itu tidak sesuai dengan kompetensinya? Kalau menurut gue di Twitter atau di X pun ya CV bisa aja dipakai, bisa aja dibuat di bio. Lo mau kasih apa? Nama lo, koma, certified apa, S1, S2, S3 ya lo bisa aja tambahin di situ. Experience lo, project apa yang udah pernah lo kerjain ya bisa aja ditambahin di situ. Jadi sebenarnya kalau menurut gua di LinkedIn ataupun di Twitter itu bisa aja kalau kita memang peruntukannya untuk show off diri kita udah pencapaiannya seperti apa. Jadi menurut gua kalau interaksinya mau lebih lihat dan mau lebih mengenal karakter orang seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, ya menurut gue di X yang lebih tepat. Nah yang gue nggak suka nih dari Twitter itu kan sebetulnya pertama kita posting itu hanya 280 karakter, sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan lagi dari sisi untuk bikin akun Twitter tuh gampang banget. Banyak akun anonymous itu bikin di Twitter untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan ujian kebencian, kemudian juga banyak hal-hal yang negatif, bahkan mungkin ada juga yang isu sara, pornografi dan sebagainya itu banyak di Twitter. Jadi kita nggak bisa tuh memilah mana kira-kira informasi yang valid dan mana informasi yang memang akurat gitu ya, atau memang informasi hoax dan sebagainya itu kita susah. Karena tadi buat itu gampang dan orang dengan mudah untuk men-tweet gitu ya, dengan memposting 10 kata, 10 kalimat dan sebagainya tuh sudah bisa gitu. Dan lagi yang kalau gue lihat jeleknya, yang menggunakan Twitter itu banyak dari sisi orang-orang yang mungkin ya hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, punya sosial media ikutnya Twitter karena mungkin bisa follow siapapun, punya tweet apapun, dan juga mungkin ada banyak hal yang mungkin mudah terprovokasi gitu ya, karena informasinya menurut gue ya nggak terlalu penting, bisa dibilang seperti itu. Banyak hal-hal yang receh-receh ada di sana gitu. Beda dengan LinkedIn memang itu untuk kalangan profesional, even untuk membuat akunnya juga mungkin lebih sulit, ada validasi telepon, email dan sebagainya. Kemudian juga rata-rata pasti penggunanya yang kalangan yang memang profesional, kemudian juga mungkin high educated misalnya seperti itu ya. Karena mungkin gue juga jarang lihat orang-orang mungkin dalam tanda kutip yang kurang well educated itu buka akun di LinkedIn, karena kalau gue lihat kebanyakan pasti akun-akunnya tuh real gitu ya. Jadi pasti mungkin mereka adalah memang orang-orang profesional sesungguhnya seperti itu. Kalau Twitter kan nggak begitu. Banyak mungkin anak-anak yang masih mungkin bocah gitu kan, alay-alay misalnya dalam tanda kutip, yang buat akun Twitter hanya untuk mengakses informasi yang mungkin hanya untuk ujaran kebencian atau mungkin tadi akses ke pornografi gitu ya. Itu kan juga yang akhirnya banyak digunakan dan disalahgunakan. Gue sih ngeliatnya kayak gitu. Di LinkedIn ada LinkedIn Learning. Itu adalah media pembelajaran untuk para pengguna LinkedIn. Nah, dia bisa menampilkan video ataupun juga materi-materi bentuknya teks ya, yang bisa di-download. Ada juga feature untuk ujian di sana. Dan gue yakin Twitter nggak punya, ya kan? Ada. Jadi di Twitter itu ada namanya community. Kalau misalkan kita masuknya, kayak misalkan gue masuk ke ITAL, ke Kobit, ya itu ada semua di situ. Even video, teks, dan lain-lain. Nah, gue pengen tanya nih, di LinkedIn itu ada audio streaming nggak yang real dan juga live di situ? Ada. Jadi di LinkedIn ada namanya untuk video. Jadi kita bisa posting video ataupun audio di sana. Bukan video, tapi live streaming audio kayak podcast. Di LinkedIn? Di LinkedIn. Di LinkedIn yang real time maksudnya ya? Ya. Di Twitter ada. Di Twitter itu ada namanya Twitter Space atau X Space.
Jadi dia itu kayak Clubhouse. Clubhouse itu yang ada di iOS atau di iPhone. Oh sorry, dia nggak pakai iPhone guys, gitu. Jadi dia nggak tahu kayaknya Clubhouse. Nah, nanti di Twitter itu ada space. Jadi kalau misalkan lu mau buka konsultasi, lu mau sharing, ada knowledge baru, jadi langsung real di situ sama community yang memang join ke community lu. Di space, nah, lu mau dengerin yang mana yang lagi live? Terus lo juga mau masuk ke konten apa? Ya lo tinggal filter. Kayak lo bilang tadi ada anak-anak alay, ya di sini lo tinggal filter aja. Apa yang mau lo bookmark, apa yang mau masuk list lo. Jadi lo bisa filter itu. Ya tergantung karakter orangnya sih. Kalau misalkan mau nyarinya yang alay, ya alay. Kalau misalkan mau yang jalurnya profesional, ya ada juga. Kayak gitu. Terus hashtag, kalau misalkan di Twitter, hashtag itu kita bisa cek dan juga kita bisa kolaborasi untuk kita masukkan opini kita apa. Terus kita bisa lihat yang trending apa. Jadi kita bisa tahu nih, apa sih yang happening. Jadi itu lebih real life. Kalau misalkan di LinkedIn, hashtag aja paling di postingan-postingan aja. Dan kadang nggak bisa berkolaborasi untuk kita ngasih opini kita, gagasan kita. Kadang kita mau ngasih gagasan aja malu, takutnya malah merusak citra dan lain-lain. Jadi menurut gue kurang bebas sih. Kalau misalkan memang mau bebas beropini dan lain-lain, menurut gue X yang lebih pas sih platformnya. Nah, oke, gini deh. Kan kalau lu mungkin bicara soal opini gitu ya. Opini yang sifatnya bebas. Ya, itu menurut gue adalah ya, tergantung dari sisi orangnya gitu ya. Mau opinikan seperti apa gitu ya. Di LinkedIn pun juga bisa. Artinya kita juga bisa menyampaikan beberapa opininya kita. Yang memang kalau kita lihat LinkedIn kalangan profesional, memang idealnya harus yang sifatnya terkait dengan pekerjaan. Jangan sampai mungkin menggunakan untuk menyebarkan informasi yang tadi ya, informasi sara, politik dan lain sebagainya gitu. Itu menurut gue adalah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang punya tadi ya, dari sisi well educated gitu ya, pasti mau menyampaikan informasi yang sifatnya berguna bagi orang-orang lain gitu ya. Bukan sekedar hanya untuk menyebarkan misalnya tadi ujaran kebencian. Tapi kalau menurut gue nggak semuanya ujaran kebencian juga sih. Dan lu bilang well educated, nggak semuanya ada di LinkedIn juga. Yang di LinkedIn juga yang sampah-sampah juga mungkin banyak. Kalau di Twitter, buktinya di Twitter ini ya, sekarang kalau misalkan terkait dengan aspek politik, sosial, kemudian juga industri, banyak juga. Bahkan ini malah yang jadi paling populer. Karena ya itu, trending topik itu bisa membuat brand kita atau produk kita lebih viral dibandingkan di LinkedIn. Karena di LinkedIn itu pasti segmented banget, cuman segmennya aspek-aspek itu aja. Sementara kalau misalkan kita demografinya itu mau ke aspek yang lebih luas, menurut gua X lebih cocok sih. Dan untuk membuat itu viral ya di X, bukan di LinkedIn kayak gitu. Apalagi kita nyarinya market yang lebih luas. Oke, ini karena kaitan dengan pekerjaan juga nih. Kembali ke LinkedIn tadi, di mana kita bisa mencari talent gitu ya. Kalau kita misalnya mau mencari karyawan, mencari programmer tuh kita dengan mudah mencari di LinkedIn. Kita tinggal cari yang punya tag-nya open to work gitu ya. Kemudian kita lihat profil seperti apa, kita bisa lihat experience dia seperti apa, pengalamannya bagaimana dari sisi pekerjaan maupun dari sisi pendidikan. Kemudian juga kalau ada recommendation yang diberikan ke dia, kita bisa langsung melihat ada beberapa testimonial yang mungkin nanti kita bisa validasi. Nah, itu sangat memudahkan kita banget tuh kalau kita mau cari talent di LinkedIn gitu. Dan gue yakin kayaknya kalau di Twitter ya nggak bisa, nggak ada profil-profil seperti itu kan. Oke, yang nggak bisa tuh cuman ngasih band open to work doang. Sebetulnya kalau misalkan mau nyari pekerjaan di sana, ya lu tinggal masuk ke community apa. Kalau misalkan kita kerja di IT, community-nya developer, ya di sana job postingnya juga ada. Termasuk juga kalau misalkan mau ke SQE, mau ke consulting, ya ada juga di sana community-nya. Tinggal kita mau masukin di mana, community-nya, kemudian CV kita kayak gimana, di profil kita juga bisa lihat, ya harusnya bisa dilakukan di sana. Apalagi kalau misalkan di Twitter ada hashtag-nya. Nah, hashtag-nya itu bisa dicari dan kita bisa kolaborasi di situ. Jadi kita bisa posting juga apapun yang memang kita butuhkan. Asal kita nyari community-nya yang jelas. Jadi community-nya jangan yang ecek-ecek juga. Jadi yang berbeda dari LinkedIn itu cuman di foto profil kita nggak ada open to work-nya aja, nggak ada band-nya doang. Yang lainnya bisa dilakukan. Kalau yang gue lihat community di Twitter tuh lebih kepada kayak iklan baris sebetulnya kan. Kita kita buka lowongan di sana. Terus tinggal nunggu siapa yang akan ngirim private message ke kita gitu kan, siapa yang kira-kira mau apply. Sementara kita harus ngeliat lagi nih, profil Twitternya dia seperti apa. Dan kita tahu sendiri, profil Twitter orang itu rata-rata nggak detail kan, nggak lengkap. Mungkin secara bio-nya juga asal-asal isi.
atau mungkin secara informasi malah fake account dan lain sebagainya gitu. Itu kita nggak dapat informasi yang clear di sana gitu. Banyak mungkin orang-orang yang masuk di lamarannya ke kita itu ya nggak valid informasinya. Oke, ya itu sebenarnya bisa aja kan di thread, kalau misalkan kita bikin ya thread semuanya akan terhubung di situ. Harusnya secara konteksnya akan masih sama. Toh sebetulnya dengan CV yang lengkap pun tidak menjamin bahwa orang itu capable untuk menjalankan pekerjaan. Tetap harus diinterview juga, tetap harus dipanggil juga sama HR-nya. Ya kalau menurut gua itu perannya HR untuk melihat di situ. Karena kalau misalkan kita melihat polesan yang ada di CV aja, bisa jadi mungkin sebetulnya itu fake juga kayak gitu kan. Jadi di LinkedIn juga tidak semuanya bener. Bisa juga itu fake, dia cuma nambah-nambahin aja. Misalkan dia certified padahal cuma training kayak gitu kan, sebetulnya bisa aja. Semua juga nggak ada yang bisa memvalidasi itu bener atau enggak. Ya kalau soal validasi memang itu sudah dilakukan. Artinya di LinkedIn itu memudahkan kita untuk filter gitu ya. Dibandingkan dengan X tadi, di X itu mungkin kita memfilter tuh harus lakukan secara manual, harus kontak orangnya langsung atau mungkin panggil interview. Tapi paling nggak kalau di LinkedIn karena sudah terfilter seperti itu, kita sudah bisa melihat profil awalnya mereka seperti apa, sertifikasi yang dimiliki seperti apa, paling tidak itu menjadi filter awal kita untuk memanggil dia untuk kita interview lebih lanjut. Ya, gue setuju memang pasti SR melakukan itu, tapi paling tidak memudahkan si SR nih untuk melakukan pemanggilan, paling tidak sudah terfilter dulu memang kandidat-kandidat yang kira-kira punya profil yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Ya menurut gue sih ya sama aja sih ya, toh ujung-ujungnya ke HR. Ya kalau masalah filtering dan lain-lain itu bagian dari kerjanya HR lah. Kalau misalkan mau mempermudah atau enggak, sebetulnya kan proses itu tetap dijalankan kayak gitu. Tahapannya tidak ada yang kita kurangi. Paling ya dari sisi filtering aja, bedanya cuma gitu doang. Iya, satu lagi, ada lagi namanya certification yang memang itu dari LinkedIn-nya langsung ya. Jadi kalau kita tadi misalnya mengikuti ujian di LinkedIn Learning, itu otomatis dapat badge atau certification award semacam itu ya. Jadi memang menjadi tolak ukur bahwa memang mereka sudah mengikuti training itu. Itu sudah cukup tervalidasi lah di sana. Itu termasuk memudahkan lah dari sisi SR. Kemudian yang kedua, recommendation. Itu juga mungkin ketika kita ngelihat profil orang yang mendapatkan rekomendasi banyak dari beberapa circle-nya mereka, itu juga menjadi satu yang membuat SR pasti lebih tertarik lah untuk memanggil dia untuk interview lebih lanjut. Dan gue yakin kalau di Twitter ya nggak ada lah yang bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Ya, kalau rekomendasi oke lah, gue setuju sama lo. Tapi kalau misalkan dari sisi sertifikasi, bahkan kadang ya kita tahu sendiri tender-tender pakai sertifikasi LinkedIn emang kepake. Itu juga kan biasanya ya cuman lu belajar, lu nonton video, bahkan lu nggak tonton pun yang penting videonya selesai juga lu bisa dapat sertifikasi kayak gitu kan. Nggak guna juga, maksudnya nggak tidak menunjukkan kalau lu kompeten di situ. Nah di Twitter pun sebetulnya kalau kita masuk ke community apalagi yang memang verified dan juga terpercaya, misalkan dari Axelos-nya, dari ITL-nya atau PeopleSearch-nya, di sana juga ada pembelajaran yang kita juga bisa ikutin. Jadi sama aja kayak LinkedIn Learning. Jadi kita bisa belajar di situ, bisa training di sana, dan bahkan lebih valid karena memang itu dari yang mengeluarkan buku-bukunya. Kalau di LinkedIn Learning kan mungkin dia sudah dikombinasikan dengan source yang lain, kemudian baru dari LinkedIn-nya yang mengeluarkan sertifikasinya. Di LinkedIn tuh kita punya namanya company page. Jadi itu representatif dari perusahaan kita gitu ya. Dimana kita bisa jualan di sana sebetulnya. Kita bisa posting semua artikel kita, produk layanan kita di sana. Nah itu sangat bantu banget lah perusahaan untuk mendapatkan calon kliennya kita di sana ya. Dengan posting-posting, nanti mungkin ada beberapa yang kirim message gitu ya ke kita mengenai ketertarikan mengenai produk layanannya kita. Ya, karena media ini kan media profesional tadi ya. Pasti circle-nya kita, lingkungannya kita adalah semua kalangan profesional, pekerja yang memang membutuhkan layanan dan produk yang kita tawarkan. Ya kalau menurut gue di Twitter pun ya bisa aja. Makanya kenapa sekarang semua company juga pasti punya akun Twitter juga, nggak cuma LinkedIn, punya akun di Facebook juga. Kenapa itu mereka punya? Karena itu juga sebagai media untuk campaign dari produk-produknya company tersebut. Menurut gue itu secara platform sama aja. Toh kita kalau misalkan mau ada campaign terkait dengan produk kita atau jasa kita, kan sebenarnya mau di LinkedIn maupun di X ya sama. Toh orang akan DM juga atau orang akan komen juga di postingan-postingan produk kita. Toh nggak ada bedanya menurut gua. Buktinya setiap company juga punya akun Twitternya. Bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan juga masih punya, berarti kan masih dianggap efektif juga. Nah yang membedakan adalah Twitter, yang tadi yang gue sampaikan, itu kan bikin akunnya gampang. Itu banyak mungkin perusahaan yang bikinnya fake account gitu. Sama-sama kita mengaku sebagai perusahaan A gitu ya, tapi bisa jadi bukan akunnya A itu sendiri.
Jadi akibatnya bisa jadi disalahgunakan gitu. Makanya mungkin banyak perusahaan yang nggak pakai Twitter untuk posting segala sesuatu di sana gitu. Karena kembali lagi, mungkin banyak yang menggunakan nama perusahaan A meskipun dia bukan perusahaan A gitu ya. Akhirnya disalahgunakan. Nah itu yang jadinya mungkin banyak perusahaan yang nggak terlalu menggunakan Twitter untuk posting-posting begitu. Dan yang kedua adalah mungkin dari sisi yang disampaikan di Twitter yang tadi cuma 280 karakter. Artinya secara informasi pasti sangat terbatas gitu ya. Yang kita mau sampaikan secara detail dan lain sebagainya itu susah untuk disampaikan di Twitter. Oke. Kalau menurut gua itu bukan jadi kendala sih. Kenapa banyak fake account? Karena menurut gua sekarang di X itu ada yang namanya premium account. Jadi sebetulnya secara company bisa menggunakan premium account itu. Jadi kita bisa tahu mana yang fake, mana yang enggak. Makanya balik lagi ke orangnya. Mau kayak gimana? Apa yang dicari? Nah, kemudian tadi masalah artikel yang panjang. Oke lah, di LinkedIn bisa panjang kayak gitu ya, di Twitter terbatas. Tapi kan kita bisa bikin thread. Jadi di thread itu kita bisa pakai kalimat-kalimat yang lebih nendang, yang lebih singkat, dan lebih menarik dari sisi usernya atau dari sisi target market kita. Di sana dia bisa langsung komen sesuai dengan topik-topik yang kita bahas. Karena di thread pun kan berlanjut. Kita nggak kepotong, jadi kita bisa langsung interaksi dari topik per topik. Dibandingkan kita harus lihat dulu artikel yang panjang, entah itu dia ngerti juga atau enggak, kayak gitu kan kita memaksa orang untuk membaca panjang itu kan lebih sulit ya dibandingkan dengan topik-topik yang singkat tapi lebih menarik kayak gitu. Nah sebetulnya kalau gue lihat thread itu nggak efektif juga, karena itu kan informasinya sepotong-potong. Dan ada beberapa case itu ya thread itu nggak nyambung gitu ya, karena mungkin yang dikirim itu durasinya artinya rentang waktu antar threadnya itu panjang gitu ya, jadi nggak langsung secara sekuensial. Nah itu kan artinya banyak informasi yang nggak tersampaikan dengan baik dengan audiensnya gitu. Itu yang kalau gue lihat malah nggak efektif juga gitu. Tapi kalau menurut gue, karena di X itu pakai thread ya, kalau misalkan tadi ada yang terputus kan sebetulnya kita bisa pakai part ya, part 1, part 2 kayak gitu. Nah kalau di LinkedIn itu kan kita harus bikin artikel dulu. Jadi artikelnya itu harus ready dulu baru kita posting di dalam LinkedIn kayak gitu. Which is itu biasanya akan memakan waktu lama untuk kita bikin artikel. Sementara kalau misalkan kita sebagai penjual, kita kan nyari momentum biar cepet masuk ke market. Makanya pakainya thread, jadi cepet. Dan juga interaksinya lebih publik ya kalau misalkan di X. Dibandingkan kita harus bikin artikel panjang lebar, bla bla bla, nyari dulu, googling, chat GPT kayak gitu. Mending kalau bener kayak gitu kan. Lebih baik sih kalau menurut gua singkat-singkat tapi memang sesuai dengan apa yang mau kita jual di dalam produk kita kayak gitu. Nah sebetulnya kalau bicara artikel, bisa jadi kita nggak perlu panjang loh. Kita bisa bikin artikel yang singkat. Jadi kalau tadi lu bicara soal, wah ini harus butuh waktu untuk nyiapin artikel yang panjang, ya sebenarnya nggak juga ya, tergantung dengan kita gitu ya. Malah di LinkedIn kita bisa nulis artikel yang pendek bisa, artikel yang mungkin nggak terlalu panjang bisa, pun artikel yang panjang sekalipun juga bisa gitu ya. Dan kita juga bisa bagi beberapa artikel. Ya balik di lagi. sisi LinkedIn ya lebih fleksibel dong. Kita bisa buat macam-macam gitu, mau yang microblogging ya, istilahnya seperti itu, ataupun yang memang sampai dengan artikel yang full artikel. Ya balik lagi, sebenarnya kan kalau balik lagi ke thread, ya kita bisa bikin panjang, bisa bikin pendek kan, tergantung threadnya mau seperti apa. Kalau misalkan memang kita mau bikin artikel yang pendek, ya paling di thread cuman berapa kali sih, paling 2-3 kali posting kayak gitu, itu kan nggak akan makan waktu lama juga. Menurut gue sih gitu ya, tergantung kita. Kalau misalkan memang mau panjang ya panjang, pendek ya pendek ya, sama kayak lo bilang mau bikin artikel mau panjang mau pendek kan bisa aja ya, sama dong di thread juga bisa kayak gitu, sehingga kita bisa meminimalisir informasinya terpotong karena misalkan terlalu panjang. Oke, kita bicara monetize. Nah di LinkedIn itu kita bisa dapat duit dari situ. Di LinkedIn itu ada namanya LinkedIn Partner Program. Jadi ya kita jadi partner di LinkedIn, kita bisa berkontribusi di sana, kita bisa buat artikel, bisa buat beberapa posting dan lain sebagainya ataupun konten, sehingga kita bisa mendapatkan duit dari sana. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di LinkedIn Learning itu juga ada kita sebagai content creator. Artinya kita bisa menyiapkan konten-konten kita, kemudian juga nanti bisa dijual di sana, sehingga siapapun yang menggunakan konten kita untuk belajar gitu ya, subscribe di sana, kita bisa dapat duit. Itu di LinkedIn itu seperti itu. Di Twitter gimana? Twitter juga bisa. Di Twitter itu ada namanya monetisasi. Ya, lu bilang ada LinkedIn Learning kayak gitu ya. Kontennya bisa jadi artikel atau bisa jadi video-video pembelajaran. Ya di Twitter juga bisa dengan monetisasi itu ya, lu juga bisa subscribe. Dan juga di Twitter itu ada program namanya Ads Revenue Sharing.
Jadi kalau misalkan ada yang naruh iklan di konten kita ataupun di akun kita, maka kita dapat gaji lah dari Elon Musk kayak gitu untuk biaya ad sharingnya itu gitu. Jadi sebetulnya ya bisa-bisa aja, nggak cuma di LinkedIn Learning doang. Kita bisa jualan training atau bisa jualan konten kita, ya di X pun bisa. Oke deh, gini aja. Pokoknya buat kalian yang pengen bebas beropini, yang pengen bebas berinteraksi sama orang lain, bisa menginspirasi orang lain, mendingan lu pakai X aja. Kalau misalkan lu tahu fitur-fitur X lainnya yang belum gue sebutin di segmen ini, komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share juga. Jadi semua artikel yang kaitan dengan pekerjaannya kita bisa akses di sana. Even kita pun juga bisa posting di sana. Nah, itu sangat membantu sekali lah untuk kita-kita yang memang berada di lingkungan pekerjaan, lingkungan profesionalisme seperti itu. Makanya gue stick terhadap LinkedIn ya, karena sangat bantu dari sisi pekerjaan kita. Dari yang tadi mungkin gue sampaikan, silahkan komen ya, kalau mungkin ternyata ada feature-feature LinkedIn yang mungkin tadi belum gue tahu atau belum gue sampaikan.